Teksturnya yang kenyal dan rasanya yang manis bikin banyak orang suka sama kue tradisional yang satu ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku bikin kue lapis. Kue ini terlihat lebih menarik karena warnanya yang cantik dan juga bentuknya. Cocok banget buat dijadiin ide jualan. Oke, langsung aja kita bikin. Pertama kita panaskan dulu. Di sini ada 750 ml santan. Kemudian tambahkan daun pandan supaya nanti lebih wangi. Santannya kita masak menggunakan api yang sedang saja sambil sesekali diaduk ya supaya tidak pecah santannya. Ini dimasak sampai santannya panas saja, tapi kalau kalian misalnya mau bikin sampai mendidih juga tidak masalah. Tujuan santan dipanaskan adalah supaya nanti kuenya itu menjadi lebih awet. Kalau santannya sudah panas seperti ini, apinya bisa kita matikan dan ini kita dinginkan. Sebelum kita bikin adonan, kita panaskan dulu panci kukusannya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada 250 gram tepung tapioka, kemudian ditambahkan dengan 125 gram tepung beras. Yang aku pakai ini merek Rose Brand. Supaya nanti rasanya manis, kita tambahkan 250 gram gula pasir. Jika misalnya kalian merasa ini terlalu manis, kalian boleh kurangi. Tapi kalau menurutku ini rasanya sudah cukup dan tidak kemanisan. Tambahkan sedikit garam dan juga vanili supaya nanti lebih wangi. Tuang santan yang sudah dipanaskan tadi, tapi ini santannya sudah harus dalam kondisi dingin ya. Jadi wajib banget didinginkan. Tuang semua santannya dan kemudian ini kita aduk rata. Ini diaduk sampai nanti gulanya larut dan tepungnya tidak ada yang menggumpal. Kalau misalnya kalian mau bikin takaran yang setengah kilo tepung, kalian tinggal kali 2 aja komposisi bahan yang di sini. Jika sudah tercampur seperti ini, jangan lupa ini kita saring. Kalau di aku, ini adalah satu hal yang wajib saat pembuatan kue lapis. Karena jika adonan tepungnya dibikin halus dan tidak ada yang mengendap ataupun bergerindil, sudah pasti nanti hasil kuenya jadi lebih bagus. Untuk tepung-tepung yang tersaring, ini bisa kalian haluskan kembali dengan cara seperti di video ya. Oke, untuk adonannya sudah selesai dan berhubung kuenya ini akan dibuat menjadi 2 warna atau 2 lapisan gitu, jadi akan kita bagi 2 adonannya. Untuk pembaginya aku pakai centong ya, tapi kalau misalnya kalian mau ditimbang atau mau ditakar menggunakan gelas takar boleh-boleh saja. Jika sudah selesai, ini tinggal diwarnai saja. Nah, satunya akan aku warnai lagi dengan warna putih supaya nanti warnanya lebih ngejreng atau lebih bagus. Ini aku pisahkan sebagian ya, jadi aku aduk dulu pewarnanya di loyang seperti ini. Karena ini pewarnanya lumayan susah larutnya. Jadi ini aku larutin dulu sampai nanti pewarnanya benar-benar larut, baru kemudian dicampurin sama adonan yang tadi. Dan setelah dituang, jangan lupa ini kita aduk rata kembali. Yang pertama sudah selesai, lanjut kita ke yang kedua. Di sini aku warnain dengan pewarna makanan warna ungu. Untuk tingkat kepekatan warnanya, kalian bisa sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ini juga tidak harus warna ungu ya. Kalian boleh ganti dengan warna biru, warna hijau, ataupun warna merah kalau kalian suka. Oke, kedua adonannya sudah selesai dan ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan loyang yang akan dipakai. Untuk cetakannya aku pakai cetakan berbentuk bunga seperti ini. Ini tinggal kita olesi saja menggunakan minyak. Enggak usah banyak-banyak, tipis-tipis saja. Tujuannya supaya nanti adonan kuenya itu tidak lengket. Dan jika sudah selesai, ini langsung aja kita tata di kukusan yang sudah dipanaskan. Untuk warna pertama yang kita tuang adalah warna putih. Untuk banyaknya kalian bisa lihat di video ya. Ini tidak sampai penuh supaya nanti motifnya dapat. Pokoknya yang perlu kita isi adalah bagian tengahnya dan juga bagian pinggir-pinggir cetakannya. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 5 menit dan setelah 5 menit kita timpa dengan adonan yang warna ungu. Di sini aku nggak pakai takaran sama sekali, pokoknya ini dituang aja menggunakan centong seperti ini sampai dirasa cukup. Dan jika sudah, ini kita kukus kembali selama 5 menit. Untuk setiap lapisannya ini dikukus sekitar 4-5 menit ya. Selanjutnya kita timpa lagi dengan warna putih. Kemudian dikukus lagi selama 5 menit dan setelah ini akan kita timpa lagi menggunakan warna ungu. Jangan lupa setiap kita mau menuang adonannya ini, adonan tepungnya kita aduk-aduk dulu karena biasanya kalau sudah didiamkan tepungnya akan mengendap di bawah. Dan seperti sebelumnya ini juga kita kukus selama kurang lebih 4-5 menit. Dan yang terakhir, ini kita timpa lagi menggunakan warna putih. Kalau untuk lapisannya kalian boleh sesuaikan dengan selera aja ya. Kalian boleh kok bikin kue lapisnya cuma 3-4 lapis saja. Tapi berhubung ini adonan putihnya masih ada, jadi sekalian aja aku tuangin. Untuk lapisan yang terakhir, ini kita kukus sekitar 20 menit sampai nanti kuenya ini matang. Dan setelah matang hasilnya nanti akan seperti ini. Ini tinggal kita angkat aja dan kita pindahkan ke wadah yang terbuka supaya nanti kuenya ini menjadi dingin. Setelah kuenya dingin baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Ini nggak susah kok, ini mudah ngeluarinnya dari cetakan karena tadi
Cetakannya sudah kita olesi menggunakan minyak. Untuk hasilnya, ini aku dapat sekitar 16 buah kue. Tapi mungkin kalau lapisannya dibuat 3-4 lapis saja, ini bisa dapat sampai 20 pieces. Jika menyesuaikan harga bahan di daerahku, ini biasa aku jual dengan harga Rp2.000 per piecesnya dan sudah dibungkus dengan mika. Dan jika kalian mau coba jualan ini juga, kalian boleh sesuaikan harganya dengan harga bahan di daerah masing-masing. Rasanya udah pasti enak dan juga manis. Bentuknya cantik dan juga menarik. Jadi gimana? Kalian mau coba bikin ini di rumah? Jika iya, semoga kalian berhasil. Oke, sampai sini dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Bye-bye.